Selamat malam BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror Mystery Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Masih dalam Creepy Story Edition. Dan malam ini kita akan berbicara tentang salah satu yang cukup misteri. Kalau mungkin kita mengenal ada yang namanya kuntilanak. Dan malam ini kita akan berbicara tentang kuntilaki. Kalau kita tahu kuntilanak menjadi salah satu jenis hantu yang cukup populer di Indonesia. Kalau menurut asal-usulnya nama kuntilanak sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti puntianak atau pontianak, makhluk gaib ini. Juga konon katanya merupakan jelmaan dari perempuan yang meninggal dunia saat hamil ataupun melahirkan. Di Indonesia sendiri masyarakat banyak yang hanya mengetahui jika kuntilanak itu hanya berwujud perempuan saja. Tetapi sebenarnya ada juga kunti yang berwujud laki-laki. Dan menurut cerita orang yang bisa melihatnya, kalau kuntilaki ternyata lebih jahat dan lebih menyeramkan kuntilanak pada umumnya. Dan salah satu BNS Squad mengirimkan sebuah cerita pengalaman dia yang secara nyata melihat seperti apa sosok kuntilaki. Dan ini ceritanya. Waktu itu beta lagi KKN di salah satu kampung yang jaraknya sekitar 5 jam kalau harus naik motor dari beta pung kampus. Jalan masuk menuju kampung tempat KKN ini terbilang cukup susah. Karena ketong harus lewat jalan setapak kecil, baru suasana hutan juga masih sangat rimbun. Sampai di sana ketong tinggal di 2 rumah yang agak berdekatan. Dan waktu itu beta satu kamar dengan beta pung teman, 5 orang, karena memang kondisi kasur juga yang lumayan besar. Nah di itu rumah ketong ini sonde tinggal sendiri. Ada satu nenek yang memang dia yang punya rumah, dan ini nenek ini tinggal di kamar paling belakang dekat dapur. Minggu pertama KKN di itu desa, sebenarnya sonde ada gangguan apa-apa. Mulai masuk di hari ke-9, waktu itu orang bilang ada malam bulan purnama. Jadi beta dan kawan baru pulang bantu dari Bapak Kades pung rumah karena memang besok pagi ada mau kerja bakti. Makanya Bapak tua suruh ketong yang perempuan dong pi bantu mama-mama untuk siap bahan makanan supaya besok pagi dong bisa bemasak. Dari Bapak Kades pung rumah ke rumah nenek ini sekitar 10 menit jalan kaki. Nah waktu itu beta dengan Winda, bepung kawan pun nama samaran, ketong 2 pulang duluan karena semua jam 10 malam. Jadi ketong 2 jalan hanya modal pegang lampu Petromax. Samar-samar beta dengar ada suara ranting pohon babunyi. Pas beta lihat, ternyata ada kepala tagantong terbalik di ranting-ranting pohon. Beta langsung tarik Winda pung tangan supaya dia jalan agak cepat. Sampai rumah ketong langsung masuk kamar dan beta langsung buka laptop. Padahal beta ada takut setengah mau mati nih. Soalnya sampai setengah jam beta lihat Winda sudah tidur. Dan pas beta bangun mau simpan laptop kok tidur, ternyata laki-laki yang ketong lihat tadi ada duduk di atas ketong pung lemari kamar. Beta berteriak sehisteris mungkin sampai nenek terbangun dan datang cek di kamar. Beta langsung menangis dan peluk nenek. Sedangkan Winda tak bangun dengan muka yang bingung. Akhirnya nenek cerita kalau memang di kampung nih ada satu kuntilaki yang sering ganggu anak-anak pendatang. Itu dia sedikit cerita dari salah satu BNS Squad yang sudah saya sampaikan kepada BNS Squad juga yang mendengarkan kita dan menonton kita. Satu hal yang menarik, sebenarnya sejarah kuntilaki ini seperti apa ya? Kalau kuntilanak mungkin kita sudah tahu. Saya juga penasaran seperti apa. Kita akan perbincangkan itu bersama dengan rekan saya, Dava. Kak Dava, selamat malam. Malam, Kak Vero. Iya.
Aduh, Kak Dava menarik banget ceritanya. Ini dari Benesco tadi dia bilang bahwa di satu kampung itu, bahkan neneknya bilang bahwa ada satu, di satu kampung ini ada satu kuntilaki. Nah, yang buat beta penasaran adalah kenapa namanya tuh jadi kuntilaki dan kenapa pakai kunti gitu. Kan kita tahu kuntilanak ada gitu ya. Dan beta sudah pernah ketemu sih, karena jarang sekali ketemu. Apakah memang kuntilaki ini tidak sebanyak diketahui oleh banyak orang, atau kenapa dia bersembunyi atau seperti apa begitu? Kok hanya sedikit, tapi di Kupang ada? Ada. Kadang udah pernah ketemu? Sudah 2 kali malah. 2 kali ya? Ada di dekat rumah malah. Kok tahu itu kuntilaki? Ya karena dari visual. Visualnya Dia seperti apa? mirip seperti kuntilanak sebenarnya. Cuman yang saya ketemu itu ada 2 macam. Yang pertama dia setengah kuda setengah manusia. Hanya punya yang setengah kuda setengah manusia itu punya tanduk dan punya taring, kukunya juga panjang. Cuman dia visualnya begitu. Tapi yang satu itu dia seperti kayang, tapi tangan sama kakinya itu ke baku hadap. Dia jalannya kayak kepalanya pelintir ke belakang. Nah, dia punya mata yang hitam, lebih tipis dari mata kita. Dia kayak sipit gitu. Hanya punya lidah yang panjang dan sama punya taring. Artinya kuntilaki ini tidak sebentuk kayak kuntilanak semuanya kayak gitu kan ya. Paling juga nanti bisa berubah, paling pakaiannya atau gimana. Tapi tetap kita tahu itu kuntilanak ya. Kalau kuntilaki ini lebih ekstrim ya. Iya, dia tidak berpakaian. Dia tuh kayak apa ya? Mau bilang sebelumnya dia kayak jelmaan gitu, tapi dia bentuknya kayak kuntilanak. Rambutnya tetap aut-autan kayak kuntilanak gitu. Sekilas, tapi dia lebih ke pohon-pohon tertentu. Dia tidak kayak kuntilanak bisa di rumah, dia sendiri. Dia memang lebih suka stay di pohon. Dan pohonnya juga pohon-pohon tertentu yang mungkin sudah diritualkan juga gitu ya. Ditaruh di situ istilahnya. Memang ditaruh. Jadi kalau dia sudah ditaruh di situ atau memang dia sudah menetap di situ, susah itu pohon untuk berbuah. Meskipun subur. Ditaruh di situ, berarti ada orang dong yang naruh. Iya. Ada yang piara. Dia ini lebih kepada peliharaan ya. Iya. Daripada yang bebas kayak kuntilanak mau terbang kemana-mana terserah dia gitu. Kuntilanak kalau kita lihat kan kuntilanak beda energi sama yang ada tingkatan kan. Sama kalau kuntilaki dia lebih tinggi dia punya energinya. Maksudnya si kuntilaki ini lebih tinggi energinya dari si kuntilanak merah juga lebih tinggi. Padahal kuntilanak merah udah yang paling jahat ya. Iya. Dia lebih jahat malah. Karena dia punya target tidak seperti yang kuntilanak. Biasanya kan kuntilanak itu ketempelan dulu, mempengaruhi dulu, mengajak dulu, baru melakukan. Kalau dia tidak, dia pergi tempel dan langsung sedot energi dari orang yang ditargetkan. Tidak terlalu lama, paling minimal 3 bulan itu sudah meninggal, tumbal. 3 bulan langsung meninggal ya. Yang dikuras apa? Badannya mungkin kurus. Fisik lebih dulu. Fisik ya lebih dulu ya. Dikasih makan kan istilahnya, dia makan gitu. Ada sih yang mereka dari teman-teman juga yang pertama kali saya lihat itu kan saya sempat tanya kenapa visualnya model kayak kuntilanak tapi kok jalannya begini. Nah, dia merayap turun kakak. Dia kayak jalan turun dari pohon. Jadi waktu saya tanya katanya ada sih yang mereka bilang makan buah sakar laki-laki kayak gitu kalau ketempel. Tapi tidak, dia lebih jengkel ke perempuan. Dia lebih parahnya kayak tempelan, bukan ke lebih makan buah sakar. Itu kan yang kuntilanak ya. Iya. Kuntilanak kan memang kayak gitu. Tapi dia justru lebih bencinya perempuan. Iya. Oh gitu. Dan memang targetnya selalu perempuan. Maksudnya yang pelihara dia ini memang targetnya perempuan, enggak juga kan? Tidak, umum sebenarnya. Cuman itu tadi saya bilang yang pakai dia ini, yang piara dia ini juga ilmu di atas. Makanya si kuntilaki ini diperalat oleh dia dan dia mampu diikat gitu ya. Dia tidak sembarang keluar juga. Itu yang pakai pun dia juga harus punya ilmu yang lebih tinggi dari yang si kuntilaki. Ilmu hitam ya? Iya, ilmu hitam itu. Berarti dia juga melewati ritual khusus yang memang lebih meningkatkan. Semakin tinggi dia punya ilmu, dia bisa mengontrol itu si kuntilaki. Iya, karena tidak banyak kan orang yang mampu mengontrol si kuntilaki karena saking jahatnya ya. Energi jahatnya lebih besar ya dari kuntilanak pada umumnya. Makanya harus orang yang jahatnya juga luar biasa untuk bisa mengontrol dia kan? Iya. Wow. Dan itu biasanya ada perjanjian darah dong ya? Ada. Hanya dia tidak turunan. Oh. Kalau kuntilanak kan ada yang pakai kalau kuntilanak diturunin. Kalau kuntilaki tidak ada turunan. Malah dilepas. Yang satu yang saya ketemu Elvi ini dia tidak diturunkan tapi dilepas saja di pohon sampai situannya mati dia di situ. Elvi ini yang bentuknya kayak? Ini yang kayang. Yang kayang. Oh dia masih di situ. Dia di situ. Terus dia nggak kemana-mana gitu, nggak mengganggu orang-orang di sekitar. Sebenarnya dia pohonnya sekarang sudah dipotong, tapi dia bukan di itu pohon lagi, dia pindah ke pohon yang sebelah lagi. Jadi itu pohon yang pertama pohon nangka, dia pindah lagi ke satu pohon itu pohon cermelek dan itu pohon tidak berbuah sampai saat ini, tapi tetap subur.
Begitu. Dan itu dia tidak mengganggu. Tidak, hanya kalau misalnya kalau bulan-bulan purnama kita lewat dari situ langsung bunyi tuh, tahu memang bunyi bebek, kayak suara bebek. Kuek kuek kuek. Iya, 3 kali bunyi, stop, hilang, nanti bunyi anak ayam lagi, baru dia punya bau-bau amis, bau anyir itu keluar. Bau anyirnya ini kayak gimana Kak? Apakah lebih tajam dari bau anyir kuntilanak pada umumnya, pada kuntilanak merah? Lebih tajam. Lebih tajam ya Kak? Dia kayak apa ya, kalau kita bilang di Kupang tuh kayak air limbah yang benar-benar sudah lama tidak dikuras, baunya yang lewat. Pokoknya dia lebih bau dari yang dari si kuntilanak, lebih menusuk. Dan itu akan kayak teringat dia punya bau tuh nanti. Kalau misalnya lewat dan cium seperti itu, lebih baik menjauhi pohon-pohon tertentu yang memang dirasa kalau memang pohonnya subur dan tidak pernah berbuah tuh. Kalau yang Kak lihat setengah kuda ya, setengah manusia itu di mana Kak? Itu dekat satu pos kambing dekat rumah. Dekat rumah juga Kak? Rumah Kak ini kompleksnya kayaknya aneh ya, kompleks ini ya. Itu kompleks horor. Iya ya, kita mungkin penelusuran nanti ke rumahnya Kak. Sesekali boleh lah. Nanti bisa ketemu. Jadi ya pengen ketemu sih. Tapi itu gimana Kak? Yang itu juga dilepaskan atau masih peliharaan orang? Kalau itu saya kurang tahu, tapi dia sudah lama di situ. Dan itu kan nggak berani nanya karena energinya juga itu dari agak mengancam. Dari jauh pun sudah rasa mengancam. Iya. Dia tidak kalau kita lihat bisa diprotek kan. Kadang-kadang lewat dari situ saya juga lihat keadaan. Kalau memang dia pas stay di situ ya putar jalur. Iya ya. Kalau ini ya saya lewat. Apalagi kalau dia tahu kita yang punya, maksudnya Kak yang punya sesuatu gitu kan ya. Mereka langsung tahu kan. Itu takutnya itu diikutin, ditempel itu yang susah lepas gitu. Oke. Nah biasanya kalau yang sudah ditempel gitu Kak, bisa nggak kita lepasin? Bisa sebenarnya. Asalkan. Cari orang yang spiritualnya di atas. Bukan yang supranatural ya, karena nanti kalau supranatural bisa jadi ditarik di bawah lagi, beda pakai lagi. Kalau yang punya spiritual tinggi bisa untuk melepaskan. Yang penting orang yang pakai itu juga yang menggunakan si kuntilaki ini dia punya apa ya, kayak istilahnya dia punya ilmu masih di bawah yang spiritual itu gampang bisa dilepas. Kayak gitu. Ya? Apalagi kalau dia sudah mati dan tinggal dia punya kuntilaki itu bisa. Justru lebih apa ya, lebih mempermudah daripada. Tapi bisa dimusnahkan nggak? Saya rasa sih dia tidak seperti kuntilanak yang kadang-kadang kita ya perlawanan dan dia akan mukanya seperti ini atau dia lari. Itu dia kayak apa ya, mau bilang makhluk mitologi juga. Saya baru ketemu itu, jadi belum terlalu apa juga dengan. Paham ya, kita juga belum terlalu karena paham. Dia jarang loh keluar. Makanya jarang ditemuin, jadi kita sendiri juga belum paham ini mereka dari makhluk asal mana kayak gitu, dan cara untuk memusnahkannya seperti apa kan pasti ada, cuman kita kan nggak tahu. Tidak tahu. Oh begitu ya Kak, tapi mereka sejauh ini nggak mengganggu ya, ibaratnya dipelihara, jadi targetnya si majikannya apa baru mereka mau. Iya. Oh. Kalau kayak cerita yang tadi itu memang sudah ada di target itu. Kalau yang kayak cerita yang itu memang yang ditargetkan mereka ini atau? Iya, biasanya kalau kita ke kampung-kampung yang baru itu kalau ya orang baru kan tidak tahu kan, masuk berpikir bahwa oke, mereka terima kita, tapi ada satu yang pasti ada yang menggunakan itu kesempatan untuk cari tumbal. Iya betul. Dari cerita yang tadi kan kayak gitu. Berarti Benesqua teman kita ini harus lebih berhati-hati ya. Iya. Sepertinya kayak gitu ya. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang paling penting untuk menguatkan iman. Pesan Kak Dava juga nih untuk Benesqua, khususnya anak-anak muda nih ya, terkait dengan si kuntilaki ini gitu, kalau ketemu atau lihat sesuatu tuh harus gimana sikapnya? Oh, yang pertama kalau misalnya ketemu dan ngelihat visual aneh-aneh, mungkin turun di tempat-tempat tertentu atau di pohon-pohon atau di hutan-hutan. Nah, dalam perjalanan mungkin lihat mereka ada tampilan yang seperti itu, ya saran saya lebih baik menghindar. Menghindar saja, cukup menghindar. Jangan kayak karena kita penasaran kan, oh itu apa sih? Pergi ya. Hati-hati kalau dia sudah ketempelan susah lepas. Biasa mereka ada ini nggak kayak cara menarik, ayo sini gitu, ada nggak? Ada. Tapi pengaruh dari mereka tuh lebih ke apa ya? Mereka langsung tunjukkan terang-terangan kuntilaki. Dia tidak kayak itu tadi saya bilang beda dengan kuntilanak kan. Mempengaruhi pikiran, lalu membujuk rayu baru dia tempel. Kalau ini no, dia langsung. Kayak dia juga punya hipnotis gitu, kita langsung mau aja. Langsung. Oh langsung kayak gitu, itu iman gak kuat. Ya, dan dia langsung cari target itu. Dia membuat targetnya itu cari perhatian itu hanya ke dia supaya lebih mempermudah dia. Oh, itu caranya dia, strateginya dia. Iya. Jadi kita harus kuat iman, khususnya karena dia benci perempuan ya. Iya. Yang ditargetkan pasti perempuan ya. Pasti. Tapi kecuali kalau majikannya menargetkan yang orang lain pasti ke situ. Oke, menarik sekali. Dan untuk WNS Squad itu dia sedikit tentang
kuntilaki ini. Jadi sudah bisa disampaikan oleh Kak Dava udah sempat ketemu 2 lagi ya, dengan wujud yang berbeda-beda duanya, tapi itu disebut sebagai kuntilaki karena itu pengakuan dari si kuntinya sendiri, kuntilakinya ya, bahwa dia ini kuntilaki. Nah, semoga tadi bisa bermanfaat juga buat kita juga lebih bisa berhati-hati ya, Kak Dava. Dan untuk BNS Squad yang mau mengirimkan cerita-cerita menyeramkannya, langsung kirimkan saja di bohongnonstop@gmail.com di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, kemudian bunyikan notifikasi, tanda lonceng, subscribe, dan share untuk teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk selalu nonton ya setiap malam Jumat ya, Creepy Story Edition bersama dengan tamu maupun juga bersama dengan teman-teman saya, rekan-rekan Indigo. Ada Kak Dava, ada Kak Jo. Dan ingat, subscribe terus supaya kita jadi bisa mencapai 100.000 subscriber pertama nih, Kak Dava ya. Keren dong ya? Iya, banget. Luar biasa. Banget ya gitu. Oke, dan terus nonton BNS Mirror, Misteri Horror. Karena percaya atau tidak, mereka ada.